Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan menyampaikan tentang speech delay pada anak berhubungan dengan matkul praktikum kuratan anak 1. Nah, kelompok kami yaitu kelompok 1 dengan anggota sudah tertera di layar, dan berikut adalah sub-sub materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Baik, apa sih delay? Menurut Fauziah DKK 2020 halaman 103, seorang anak dikatakan speed delay ketika kemampuan berbicaranya jauh di bawah rata-rata anak sebayanya. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara speech delay dan speech disorder. Apa sih speech disorder itu? Speech disorder lebih merujuk pada kemampuan bicara anak yang tidak berkembang, seperti kemampuan bicara pada anak yang pada umumnya. Kemudian sedangkan speech delay sendiri kan kemampuan bicara anak yang masih dapat berkembang, seperti anak pada umumnya, hanya saja waktunya lebih lambat. Kemampuannya bisa berkembang tapi dengan waktu yang lama. Menurut Taseman tahun 2020, ada 5 tahap pemulihan bahasa atau kemampuan berbicara pada anak usia dini, yakni yang pertama adalah tahap vokalisasi. Terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan. Bayi bisa mengeluarkan suara-suara dengan huruf vokal seperti A, U, dan lain-lain. Di tahap ini, bayi juga memiliki refleks mono yang membuatnya kaget ketika terdengar suara kencang. Ibu harus curiga jika bayi ini tidak merespon suara kencang, karena ya normalnya bayi itu memiliki refleks mono pada usia ini atau tahap ini yang membuatnya gampang kaget terhadap suara-suara kencang. Lalu tahap yang kedua adalah tahap prabahasa. Terjadi pada usia 3-10 bulan. Di tahap ini si kecil mulai bisa mengeluarkan suara-suara yang berbeda seperti dengkuran atau cooing, lalu juga celotehan atau babbling, lalu juga desahan, menangis, tertawa. Di tahap ini juga tangisan si kecil itu berbeda-beda pada setiap keluhan, seperti saat ia mengantuk, haus, dan lain-lain. Di tahap ini si kecil juga mulai bisa mengoceh dengan huruf konsonan seperti mama, papa, dadah, tapi belum mengerti apa makna dari kata yang ia ucapkan. Walaupun belum mengerti, si kecil mulai meniru suara-suara yang ia dengar maupun bereaksi terhadap suara-suara tersebut. Seperti misal menoleh saat dipanggil, lalu juga merespon terhadap ketukan, dan juga suara-suara terhadap mainan-mainannya yang mengeluarkan bunyi. Tahap yang ketiga adalah tahap satu kata atau holofrasis. Terjadi pada usia 12 sampai 18 bulan. Di tahap ini si kecil mulai bisa mengeluarkan suara-suara dengan pemahaman arti kata-kata yang ia ucapkan. Jadi si kecil ini sudah mulai mengerti apa arti dari kata-kata yang ia ucapkan. Seperti misalnya mama, papa. Si kecil juga bisa mengoceh sambil melakukan gerakan seperti saat ia ingin minta digendong, ia akan mengulurkan tangannya kepada ibu. Lalu tahap yang keempat adalah tahap dua kata. Terjadi pada usia 18 sampai 20 bulan. Si kecil mulai bisa mengerti kata-kata sederhana seperti iya, tidak, bye-bye, dan lain-lain. Si kecil bahkan bisa mengikuti perintah sederhana seperti duduk atau sini, dan lain-lain. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap ujaran telegraf atau kalimat-kalimat pendek. Terjadi pada usia 2 sampai 3 tahun. Ia akan mengenali sebutan-sebutan terhadap keluarga maupun orang-orang yang ia temui, nama-nama bagian tubuh, nama-nama mainannya, dan benda-benda lain dalam kesehariannya. Si kecil juga sudah mulai bisa menggabungkan dua kata menjadi kalimat yang sederhana, seperti misalnya mau makan, mau minum, mau gendong, dan lain-lain. Si kecil juga mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, juga mengikuti perintah-perintah sederhana seperti ambil mainannya, sini makan dulu, dan lain-lain. Karakteristik speech delay pada anak. Menurut Khairiah, karakteristik speech delay pada anak yaitu 1. Tidak banyak berbicara atau cenderung pendiam. 2. Belum mampu berbicara dengan lancar. 3. Kurangnya penguasaan kosakata. 4. Pengucapan kata yang masih keliru. 5. Pengungkapan kalimat yang tidak jelas. 6. Jadal. 7.
tidak dapat fokus berkonsentrasi pada waktu yang telah ditentukan. Ciri-ciri tersebut merupakan di mana anak dengan mudah untuk memahami perkataan orang di sekitarnya. Akan tetapi, anak akan mengalami kesulitan ketika ia akan meresponnya. Hal ini yang akan menyebabkan anak sulit dalam mengekspresikan perasaannya. Penyebab gangguan atau keterlambatan berbicara, yang pertama itu gangguan pendengaran, yang kedua kelainan organ bicara, yang ketiga retardasi mental, dan yang keempat genetik herediter dan kelainan kromosom, dan yang kelima kelainan sentral otak, yang keenam autisme, yang ketujuh mutisme selektif, dan yang kedelapan gangguan emosi dan perilaku lainnya, yang kesembilan alergi makanan, dan yang ke-10 derivasi lingkungan berbagai macam keadaan lingkungan yang mengakibatkan keterlambatan berbicara atau yang dinamakan dengan lingkungan yang sepi, status ekonomi sosial, teknik pengajaran yang salah, lalu sikap orang tua atau orang lain yang di lingkungan rumah yang tidak menyenangkan, lalu harapan orang tua terlalu berlebihan terhadap anaknya, anak kembar, bilingual atau dua bahasa, keterlambatan fungsional, dan yang paling sering lagi adalah karena anak tidak mendapatkan rangsangan yang cukup dari lingkungannya, menurut Eka Nilawati dan Dadan Suryana. Apa saja sih gejala Spidala itu? Gejala yang timbul menurut Puspita 2019 halaman 157. Yang pertama, ketepatan ucapan huruf vokal kurang jelas seperti C, D, G, J, K, N, Q, T, W, dan Y. Yang kedua, penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi sudah sesuai. Yang ketiga, pilihan kata kurang bervariasi. Yang keempat, pembicaraan tepat sasaran apabila anak fokus. Jadi ketika anak tidak fokus, pembicaraannya tidak tepat. Maka dari itu kita harus membiasakan atau melatih anak untuk fokus ketika berbicara. Ketika bayi jatuh, itu juga merupakan salah satu penyebab dari Spidalai. Spidalai dapat disembuhkan, salah satu caranya yakni dengan terapi wicara. Kemudian apa sih akibat dari keterlambatan bicara ini? Akibatnya dapat menyebabkan terjadi melambatnya perkembangan motorik dan sensoriknya. Bisa juga menyebabkan sulit berkomunikasi dengan baik. Dampak perkembangan pada anak speech delay. Keterlambatan berbicara anak memiliki dampak pada perkembangan anak selanjutnya. Risiko perkembangan keterlambatan tersebut yaitu 1. Kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Hal ini tidak menunjukkan efek buruk pada perkembangan pendidikan dan kognitif pada anak karena tidak terkandung pada pemahaman dan penggunaan bahasa. Kedua, faktor personal dan sosial. Keterlambatan berbicara ini menyebabkan risiko negatif pada hubungan interpersonal dan perkembangan konsep diri pada anak. Bahkan ketidakpahaman orang lain dalam berkomunikasi yang dapat menyebabkan rasa rendah diri pada anak. Screening pada anak speech delay. Menurut Wiryadi dan Wiranata tahun 2019, gangguan pendengaran pada anak akan berdampak pada sulit tumbuh dan berkembangnya anak seperti anak normal lainnya. Speech delay atau gangguan berbicara pada anak dapat diketahui dengan timbulnya gejala anak mengalami gangguan pendengaran, sehingga anak tidak akan bereaksi terhadap bunyi. Gangguan pendengaran dibagi menjadi gangguan sensorineural dan gangguan pendengaran konduksi, atau biasanya di telinga tengah terdapat cairan. Guna menyingkirkan adanya gangguan pendengaran, perlu dilakukan screening pendengaran, yaitu dengan melakukan pemeriksaan otologi, audiometri, timpanometri, otoakustik emission atau OAE, dan apabila OAE ini menunjukkan hasil yang abnormal, maka perlu dilanjut dengan pemeriksaan Auditory Brainstem Response atau ABR. Bisa juga dilakukan Auditory Steady State Response atau ASSR. Bayi dengan kelahiran yang beresiko lebih tinggi umumnya langsung dilanjut dengan pemeriksaan ABR. Sensitivitas dari ABR dilaporkan 100% dan spesifitas antara 97% sampai 98%. Pemeriksaan OAE atau Acoustic Emission adalah untuk menilai fungsi dari koklea anak apakah normal. Sel-sel rambut keluar atau Other Hair Cells atau UHC, koklea menerima stimulus dari luar dengan respon akustik bernada rendah yang merupakan OAE. BERA atau Brain Evoked Response Auditometry adalah untuk menilai rangsangan
suara atau klik dari fungsi pendengaran batang otak dengan mendeteksi aktivitas elektro atau listrik pada telinga bagian dalam atau colliculus inferior. Kira sering digunakan untuk menentukan sumber gangguan pendengaran, apakah pada koklea atau pada retrokokleanya. Salah satu instrumen screeningnya dapat akurat menilai aspek-aspek perkembangan utama termasuk komponen bahasa, visual motor adalah Kaput Test. Kaput Scale terdiri dari dua jenis pemeriksaan, yaitu Cognitive Adaptive Test atau CAT dan Clinical Linguistic Auditory Milestones atau CLAMS. Kaput Scale terdiri dari CLAMS untuk screening gangguan berbicara dan CAT untuk menilai kemampuan kognitif yaitu visual dan motor. Pada CLAMS akan dinilai kemampuan bahasa ekspresif dan reseptif anak. DSD adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukanlah tes diagnostik atau tes IQ. DSD memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk melakukan metode screening yang baik. Tes ini mudah dan cepat, yaitu memerlukan waktu 15-20 menit. Dapat diandalkan dan menunjukkan validasi yang tinggi. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, ternyata DSD sangat efektif dan dapat mengidentifikasi antara 85-100% bayi dan anak-anak prasekolah yang mengalami keterlambatan perkembangan. Tetapi DSD tidak dapat mengidentifikasi dari separuh anak dengan kelainan berbicara. Revisi dan restandarisasi kembali DSD dan juga tugas perkembangan pada sektor bahasa ditambahkan, yang kemudian hasil revisi dari DSD yang dinamakan Denver Second. Aspek perkembangan yang dinilai terdiri dari 105 tugas perkembangan pada DSD yang kemudian pada Denver Second dilakukan revisi dan restandarisasi dari DSD sehingga terdapat 125 tugas perkembangan, yaitu yang pertama peningkatan 86% pada sektor bahasa, yang kedua adalah 2 pemeriksaan untuk artikulasi bahasa, yang ketiga adalah skala umur yang baru, kemudian yang keempat adalah kategori baru untuk interpretasi pada kelainan yang ringan. Yang kemudian yang kelima, skala penilaian tingkah laku, kemudian yang keenam ada materi training yang baru. Kita beralih ke penata laksanaan speech delay pada anak. Dari penata laksanaan ini, kita ada 3 bahasan yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada bimbingan orang tua terhadap anak, lalu ada penanganan, dan yang terakhir adalah terapi speech delay anak. Oke, sekarang kita masuk pada bimbingan orang tua kepada anak, di mana orang tua itu dapat melakukan bimbingan kepada anak dengan cara menerapkan anticipatory guidance, atau bisa kita ketahui yaitu seorang perawat memberikan bimbingan kepada orang tua mengenai tahapan perkembangan anak, sehingga orang tua itu sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai usianya secara optimal. Nah, menurut Hasinudin dan juga Fitria pada tahun 2011, di sini mereka mengatakan bahwa dalam upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul dalam perkembangan dan juga pertumbuhan anak, di sini ada petunjuk bagi orang tua yang harus dipahami oleh orang tua itu sendiri, sehingga ketika orang tua memahami masalah-masalah yang ada dan juga petunjuk-petunjuk yang ada, nah orang tua dapat mengatasi masalah pada anak tersebut secara benar dan juga secara wajar. Anticipatory guidance dapat kita pantau dan kita lakukan pada anak yang menginjak usia toddler, atau kita ketahui anak yang menginjak usia 1-3 tahun. Nah, kenapa sih hanya bisa kita pantau pada usia toddler ini? Nah, jawabannya itu karena pada usia toddler, anak ini masih belajar dalam memahami kebutuhannya sendiri. Nah, salah satunya yaitu kebutuhan bicara. Ketika ibu berbicara kepada anak, itu kan pastikan anak merespon. Nah, di mana respon ini bisa kita lihat bagaimana sih cara pengucapannya, masih salah ataukah sudah benar. Nah, ketika pengucapan masih salah, kan kita bisa nih memperbaiki, memberikan kata-kata yang benar. Pastikan dia nantinya kan juga akan mengikuti. Bisa kita lakukan terapi juga. Menurut Wong, pada jurnal yang dikutip oleh Nining pada tahun 2016 memberikan contoh uraian sebagai berikut. Yang pertama pada usia bayi, di mana pada usia bayi 6 bulan pertama, di sini peran orang tua dapat melakukan 1. Perawatan bayi, 2. Orang tua bisa memahami respon dan kebutuhan bayi, 3. Memenuhi kebutuhan stimulasi bayi, dan 4. Tekankan kebutuhan imunisasi dan persiapkan untuk pengenalan makanan padat pada bayi.
Kemudian pada usia bayi 6 bulan kedua, di sini peran orang tua dapat merespon stranger anxiety atau takut pada orang asing dari anak. Kemudian yang kedua, disiplin untuk peningkatan mobilitas bayi dan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik pada anak juga rasa keingintahuannya. Kita masuk pada usia toddler, di mana usia ini sekitar 1-3 tahun. Nah, usia toddler ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, usia 12-18 bulan, di mana peran orang tua 1. Orang tua siap mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler khususnya negativisme. 2. Orang tua melakukan penyapian secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat, juga adanya jadwal makan yang rutin. 3. Pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi. 4. Perlunya ketentuan-ketentuan ataupun aturan disiplin dengan lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan temper tantrum yang sering terjadi pada usia toddler. Yang kelima, perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Usia toddler pada 18-24 bulan, di mana peran orang tua 1. Orang tua menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermain. 2. Pentingnya persiapan anak untuk bayi baru dan kemungkinan terjadinya persaingan dengan saudara kandung atau bisa kita ketahui yaitu dengan sibling rivalry yang terjadi bukan karena rasa benci tetapi lebih karena perubahan situasi. Yang ketiga, libatkan anak dalam perawatan adik barunya. Yang keempat, kesiapan fisik dan psikologis anak untuk toilet training, di mana di sini usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam membuang air kecil maupun air besar, umumnya dalam fase kemandirian anak tersebut. Pada usia toddler yang ketiga yaitu sekitar usia 24-36 bulan, di mana di sini peran orang tua 1. Diskusikan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan dengan cara meniru. Yang kedua, diskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training dan sikap menghadapi keadaan-keadaan seperti mengompol ataupun BAB di celana. Yang ketiga, menekankan keunikan proses berpikir toddler. Yang keempat, menekankan kedisiplinan harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata. Yang kelima, ajukan alasan yang rasional dan hindari kebingungan serta salah pengertian. Lalu ada penanganan supaya delay sendiri pada anak, yaitu yang pertama membimbing anak, mengarahkan, merangsang kemampuan, potensi, serta minat dan bakat yang ada di dalam diri anak. Dan yang kedua, membangun perkembangan anak, lalu mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal, baik dalam membimbingnya. Dan yang ketiga, pendidikan pertama yang diharapkan oleh anak, pendidikan dari keluarga khususnya orang tua. Yang keempat, bahwa keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan lebih-lebihnya bila ditinjau dari sudut tanggung jawabnya yang diemban orang tua sekaitan dengan pendidikan anaknya. Langkah-langkah terapi speech delay anak. Sebelum anak dilakukan terapi, harus terlebih dahulu didiagnosis apa keluhan atau gangguan pada anak tersebut. Salah satu terapinya yaitu terapi speech delay anak atau terapi wicara atau terapi keterlambatan bicara. Terapi wicara adalah suatu terapi yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan diagnosis dan penanganan kepada anak. Terapi wicara di suatu layanan kesehatan dilakukan oleh seseorang yang telah lulus terapi wicara baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 867 Menkes per 8/2004. Terapis memiliki tugas tanggung jawab, kewenangan, serta hak secara penuh untuk melaksanakan terapi secara profesional di pelayanan kesehatan. Untuk prosedur terapi wicara diuraikan sebagai berikut. 1. Asesmen bertujuan untuk mendapatkan data awal yang harus dikaji dan dianalisa melalui 3 cara, yaitu
Yang pertama, anamnesa, observasi, dan melakukan tes. Selain itu juga jika diperlukan adanya data penunjang dari hasil pemeriksaan lab atau kemampuan medis yang lain. 2. Diagnosis dan prognosis. Setelah terkumpul data, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menetapkan diagnosis dan jenis gangguan atau gangguan untuk menentukan prognosis tentang sejauh mana kemajuan optimal yang bisa dicapai oleh penderita. 3. Perencanaan terapi secara umum terdiri dari 1. Tujuan dan program atau jangka panjang, jangka pendek, dan harian. Yang kedua, perencanaan metode, teknik, frekuensi, dan durasi. Yang ketiga, perencanaan penggunaan alat. Dan yang keempat, perencanaan penggunaan rujukan jika diperlukan. Dan yang terakhir, perencanaan evaluasi. 4. Pelaksanaan terapi harus mengacu pada tujuan, teknik atau metode yang digunakan, serta alat dan fasilitas yang digunakan. 5. Evaluasi. Kegiatan ini menilai kembali kondisi pasien dengan membandingkan kondisi setelah diberikan terapi dengan data sebelum diberikan terapi. Hasilnya digunakan untuk membuat program selanjutnya. Yang keenam, pelaporan hasil. Pelaporan pelaksanaan dari asesmen sampai selesai program terapi dan evaluasi. Terapi keterlambatan bicara dapat diturukan oleh para ibu di rumah setelah 1 kali melakukan terapi untuk hasil yang maksimal dalam proses tumbuh kembang anak serta sebagai pencegahan dini pada anak yang mengalami keterlambatan bicara. Namun hanya beberapa terapi yang bisa dilakukan atau dipraktekkan di rumah dengan alat dan bahan seadanya yang ada di rumah. Alat dan bahannya ada buku cerita atau dongeng, buku doa-doa, kelereng, sendok, ada gelas, sama HVS yang berisi zigzag, lingkaran, HVS yang berisi lingkaran, sama daun-daunan. Untuk langkah-langkah terapi speech delay di sini, yang pertama kita akan melihatkan gambar lingkaran dan zigzag guna untuk melatih mata si anak serta belajar menulis, serta melatih fokus sensori anak. Di sini ada adik Bahri sama Alif yang akan menjalani terapi speech delay di rumah. Langsung saja kita mulai terapinya ya Dek Bahri sama Alif. Siap nggak? Siap. Oke, ini ada kertas ya Dek. Ini gambar apa? Gambar lingkaran. Lingkaran. Oke, ini gambar apa? Zigzag. Nah, sekarang yang pertama, Bahri sama Alif menirukan gambar yang ada di sini. Sekarang mulai ya. Ini pulpennya dipegang dulu masing-masing. Pegang Mas Bahri. Nah, di sini di Bahri, Mas Bahri sama Mas Alif ada gambar lingkaran, bunga, sama daun. Terus ada gambar zigzag. Nanti Mas Bahri sama Alif ngikuti gambaran ini ya. Dimulai dari zigzag dulu. Dari Mas Bahri apa Mas Alif dulu? Mas Bahri aja ya. Ikutin deh. Ya udah Mas Alif aja. Ikutin gambar ini dari sini. Ya. Sebentar sih. Ya, terus ya. Mana sendoknya mana Mbak? Nah, Mas Bahri lingkaran, ngikuti gambar lingkaran ini. Ya. Semepan. Kayak gini nih, kayak gini. Ini Kayak gini. Megangnya. Yuk. Kita ikutin. Langsung nemparin enggak? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari sini. Ya,
Terapi ini tujuannya untuk melatih fokus mata dari anak speech delay ini, juga untuk melatih belajar pada anak. Mas Badi bisa nggak? Coba sendiri coba. Ayo, ini lingkaran yang besar. Please. Apa sih ini? Ini yang kotak. Ikutin. Anak jadi bisa belajar fokus untuk mengikuti garis-garis yang ada di sini, seperti garis zigzag dan garis lingkaran. Sekarang gantian kita membaca buku dongeng. Oke, nanti Mas Bari sama Alif mengikuti kata-katanya ya. Di sini juga guna melatih fokus mata, melatih melihat gambar, dan melatih fokus sensori pada anak. Tapi dengan menggunakan buku cerita. Terapi ini tujuannya untuk melatih kata-kata verbal, mengenal kata dan gambar, serta melatih pendengaran si anak. Ayo Ade Bari sama Alif. Ini ada gambar apa ini namanya? Ini gambar apa? Kuda. Gambar apa? Ini gambar apa? Tikus. Tadi gambar apa? Kuda. Nah, ini tikus. Kita membaca doa-doa. Ya, Bari sama Alif udah bisa doa apa? Yang waktu ngaji. Doa mau makan bisa? Belum bisa. Apa Mas Bari? Coba. Nanap. Salah. Ya udah, tak mau tidur. Ya kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ajab wa bismika amut. Amin. Selanjutnya kita akan bermain kelereng. Caranya ini ada sendok, nanti kelerengnya ditaruh di sendok, lalu anak disuruh menggigit. Di sini berfungsi untuk melatih otot mulut dan melatih konsentrasi untuk kelerengnya waktu lagi ditaruh di sendok. Nanti Ade Bari sama Ade Alif berjalan di situ, nanti di kelerengnya dimasukin ke gelas. Oke? Ade Bari sama Ade Alif paham nggak? Nanti kelerengnya ditaruh di sendok ya. Di situ nanti Ade Bari dan Alif kelerengnya digigit. Coba gigit dulu. Enggak? Jangan dipegang tangannya. Pakainya mulut. Tangannya lepas. Ya, di sini juga melatih konsentrasi ya, dan daya motoriknya juga. Sekarang ada Alif, coba. Enggak. Pakainya mulut. Lepas deh. Pakainya mulut. Nah, wis, mulai. Jangan dipegang tangannya. Ayo, jatuh. Lagi. Ini dimasukkan ke sini, Mas. Sekarang terapi bernyanyi untuk mengenal organ tubuh ya. Mulai. Ini namanya apa? Sila. Kepala. Kepala. Ini Keping. telinga. Telinga. Ini Semut. hidung. 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 Ini apa tadi? Kepala.
Ma. Bibir. Ini. Hidung. Ini apa? Jari-jari. Ini apa? Tangan. Ini namanya apa? Pundak. Ini apa tadi? Telinga. Ini kepalanya mana kepalanya? Pundak mana pundak? Ini apa? Lutut. Kaki mana kaki? Kaki. Yaudah sekarang kita nyanyi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lututnya mana lututnya? Ini. Pundaknya mana pundaknya? Kepala. Telinga. Mata. Hidung. Bibir. Gigi mana gigi? Tunjukin. Ini namanya apa? Jari. Ini namanya jari apa? Ini telunjuk. Tengah. Ini manis. Ini kelingking. Jari kelingking mana jari kelingking? Jari jempol mana jari jempol? Mana coba? Jari tengah? Jari manis? Jari manis? Alah. Ini jari manis. Bagus. Sekarang kita menghitung. Ya bareng-bareng. Mulai. 1, 4, lagi. Nyampe 20. Ulangi. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Sekarang Mas Bari itu 1 sampai 20 coba sendirian. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tuh 17, 18, 19, 20. Nah, kita sudah berada di akhir video. Sebelum kami mengakhiri, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada karya ilmiah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami ambil sebagai referensi, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan semoga saja video ini dapat memberikan Anda sekalian manfaat-manfaat, dan maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.